Nah, ini kan Arfa kan berhasil kan akhirnya mendapatkan beasiswa LPDP, alhamdulillah. Kira-kira ada tips dan triknya nggak, Van? Supaya lolos semua tahap, biar semua tahu. Kalau apa? Kalau tes LPDP itu yang pertama kan ada tes administratif yang di dalamnya itu kita disuruh menjelaskan sedikit latar belakang kita, sedikit motivasi kita lanjut kuliah apa, dan juga nanti esai ya Mas. Nah, di poin-poin yang pertama kita disuruh diminta untuk menjelaskan strength point kita apa, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, pengalaman-pengalaman kita apa gitu. Jadi kalau saya mungkin itu sangat besar sih pengaruhnya terhadap kalau seandainya kita lolos nanti itu sangat besar sih pengaruhnya yang akan ditanyakan nanti pas wawancara ya Mas. Jadi kalau trik dan tipsnya saya mungkin lebih apa jujur sih Mas, jujur aja mengisi eh, permintaan dari pihak LPDP itu kalau kita nggak mampu ini ya sudah bilang aja gitu. Kalau dengan catatan misal ini saya punya kelemahan di tidak terlalu menguasai bahasa Inggris gitu kan. Namun di balik kelemahan itu kita juga memberikan solusi yang objektif, mengimbangnya dengan solusi yang objektif seperti karena saya tidak terlalu menguasai bahasa Inggris, eh, dan kedepannya saya berencana untuk melakukan eh, mungkin sebesar kursus bahasa Inggris untuk menambah dan perbaiki bahasa Inggris saya. Mungkin kalau saya trik dan tipsnya lebih ke jujur tadi sih Mas, dan ada ini ada solusi konkret yang ditawarkan gitu. Oke, Ditambah juga dalam penulisan esai ya. Nah, oke, jadi pertama yang di administratif semuanya boleh dibilang mirip-mirip lah dengan yang lain. Cuma yang LPDP ini ternyata harus ada esai juga. Di esai akan lebih baik benar Mas. jujur dan kan harus menceritakan tentang strength dan weakness point-nya itu ya. Dan jujur aja tulis, tapi Benar Mas. ditambahkan juga solusi objektifnya apa. Oke. Terus kalau misalkan apa surat rekomendasi atau hal lainnya itu penting juga nggak? Iya, iya. Di seperti Aun tadi, karena saya sebelumnya juga udah berkas-berkas dari Aun juga ya Mas. Itu kan Aun juga minta surat rekomendasi, LPDP pun juga minta surat rekomendasi Mas. Oke. Rekomendasi mungkin kalau bagi fresh graduate mungkin bisa dapat dari pembimbing dia sebelum waktu S1. Kalau yang udah bekerja mungkin bisa dapat dari atasan langsung, atau kalau waktu itu saya masih dalam proses bukan bekerja dan juga bukan fresh graduate ya Mas. Saya waktu itu minta ke rektor ini dan supaya yang saat itu saya rasa lebih berkompeten lah ngisi rekomendasi itu sama saya masih intens terapi semampu diri gitu. Terus kalau saat wawancara apa Van yang paling susah pertanyaannya? Biasanya kan mereka mempunyai list dari pertanyaan yang cukup tricky gitu. Ada nggak? Gimana ya Mas? Saya waktu itu wawancara LPDP lebih banyak menggali esai aja sih Mas. Pengalaman saya pribadi ya Mas. Oke. Waktu wawancara LPDP itu wawancara ada tiga, tiga dan satu dari akademis, satu dari psikolog, dan satu dari pihak LPDP itu sendiri. Hmm. Nah itu sebenarnya juga hal baru bagi saya sih Mas, karena sebelumnya proses wawancara nggak kebayang ada tiga wawancara langsung gitu di saat bersamaan, jadi itu cukup kaget. Nah cuman sepengalaman saya tadi, proses wawancara di LPDP itu lebih banyak menggali esai yang saya tulis, bagaimana rencana studi saya ke depan, bagaimana apa sih alasan saya mengambil jurusan tersebut gitu, lebih banyak menggali seperti itu sih Mas. Berarti betul ya, apa yang kita tulis itu harus betul-betul jujur sesuai kondisi kita, karena itu nanti akan Iya. ditanyakan langsung saat wawancara. Dipertanyakan. Oke, Mm-mm. I see. Dan makanya karena Arfan tahu yang diisi dan semuanya jujur berdasarkan kondisi pribadi, alhamdulillah bisa menjawab semuanya dengan lancar. Semua atau ada yang Benar. nggak bisa juga, Van?
Alhamdulillah semuanya lancar kok Mas, aman, Oh, lancar ya. alhamdulillah. Oke, ini yang untuk Iya, yang hadir, jika ada pertanyaan silahkan bisa tanya langsung, nggak usah khawatir. Arfan selalu bersedia menjawab. Terus kalau misalkan belum ada pertanyaan dari yang hadir, kesan Arfan setelah mendapatkan beasiswa LPDP apa, Van? yang pertama luar biasa senang Mas, luar biasa bahagia. Karena waktu itu nggak kebayang aja dengan proses yang begitu mepet, proses yang begitu cepat. Alhamdulillah saya bisa dikasih kesempatan sama Allah ya Mas. Mungkin ini salah satu jawaban Allah terhadap akan doa-doa ibu saya juga. Karena saya sebelumnya setiap dan sebelum mau bertindak atau mau wawancara, mau mengikuti tes ini, saya selalu minta doa sama ibu dulu gitu. Jadi semacam apa ya Mas? Semacam nikmat yang luar biasa sih Mas bagi saya dan keluarga khususnya ibu ya Mas gitu. Yang selama ini ibu selalu menyupport saya untuk saya tetap optimis, saya tetap bagaimana caranya bisa lanjutkan studi tadi gitu. Oke, Arfan kan tadinya S1 itu pertanian jurusannya ya, atau fakultasnya. Benar Mas. Kan pindah ke FISIP, jurusannya kebijakan publik. Gimana, Van, rasanya, tantangan-tantangannya? Ya, dari pertanian dari eksak ke ilmu sosial ya Mas. Tentu Dan kenapa suatu milih dan yang kenapa milih kebijakan publik? ya, Itu dulu. Nah, ya benar. Nah, jadi sebelumnya gini ya. Pertama dari 2018 tadi yang saya bilang sama Mas tadi, saya mungkin sudah dalam artian comeback gitu ke lingkungan saya lagi, bisa bersosialisasi lagi dengan teman-teman, dan saat itu saya mencoba bersosialisasi dengan banyak kalangan di rumah dengan teman-teman ataupun menjalin komunikasi dengan komunitas-komunitas disabilitas gitu. Jadi di sana saya menemukan cukup banyak berdiskusi dengan teman-teman disabilitas, cukup mengikuti juga perkembangan disabilitas di Sumatera Barat dan di Indonesia secara keseluruhan. Ditambah pengalaman-pengalaman saya selama menempuh studi, kalau bahwasanya kita masih jauh nih dengan kata yang dibilang ramah disabilitas gitu Mas. Nah jadi untuk menciptakan suatu lingkungan ataupun suatu tempat, suatu daerah, suatu kota yang ya menjalankan apa membuat tempat itu menjadi ramah disabilitas itu dibutuhkan suatu peraturan yang konkret ya Mas dari pemerintah selaku pengambil kebijakan gitu. hmm, Nah jadi karena saya berpikir kayaknya saya bisa berkontribusi nih di 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 lingkungan saya dengan teman-teman komunitas yang saya pergauli gitu. Walaupun secara langsung saya tidak terlibat terlalu aktif di komunitas tersebut gitu. Akhirnya saya berpikiran bagaimana saya bisa berbuat dan berbagi ke depannya seperti apa gitu. Makanya saya memutuskan untuk lanjut di kebijakan publik dan mengambil jurusan tersebut gitu. Karena setelah saya teliti, setelah saya cari tahu bahwasanya jurusan kebijakan publik ini kita belajar bagaimana supaya kita bisa mengetahui bagaimana proses kebijakan itu dirumuskan, prosesnya seperti apa, diimplementasikan seperti apa gitu. Bagaimana eh, suatu kebijakan itu dapat mencapai sasaran dan terlaksana dengan baik seperti apa gitu. Jadi berangkat dari permasalahan yang saya temukan tadi khususnya di isu-isu disabilitas, biasanya saya dengan mantap mengambil jurusan kebijakan publik gitu. Kalau terkait permasalahan ataupun kendala kuliah di kebijakan publik sejauh ini cukup aman sih, masih cukup lancar karena sebelumnya saya juga cukup apa suka baca-baca berita isu-isu terkini gitu. Jadi yang paling menjadi persoalan mungkin karena dari eksak ya Mas dari Fakultas Pertanian pindah ke ilmu sosial itu kan cukup ekstrim gitu. Lingkungannya cukup ekstrim. Mungkin saya lebih banyak baca-baca dan menggali lagi istilah-istilah baru di ilmu sosial gitu. Seperti itu sih Mas.
Tapi ada kan teman-teman mahasiswa yang lain mungkin yang dari eksak juga sekarang masuk di kebijakan publik. Ada nggak teman Arfan? Ada Mas, ada, tapi lebih ke IT, IT. Oke, oke, saya mengerti. Benar. Terus kalau secara umum, Van, Arfan kan sekarang kuliah di Unair ya. Bagaimana pendapat Arfan terkait kuliah di Unair sekarang di Pulau Jawa? Dulu Arfan kan di Pulau Sumatera, tepatnya di Kota Padang. Ada nggak perbedaan dari sisi fasilitas untuk penyandang disabilitas? Luar biasa, yang berbeda sih. Pengalaman saya seperti yang saya bilang ke Mas Boy tadi, saya sempat digotong lima teman-teman mahasiswa untuk mencapai lantai 2 gitu kan. Kalau di sini selama saya kuliah di Erlangga dan cukup apa, luar biasa sih Mas, udah bisa dibilang cukup ramah disabilitas gitu. Karena beberapa gedung sudah menyediakan lift untuk naik ke lantai 1 ke lantai 2 gitu. Ataupun kalau ada eh, tempat-tempat yang beda ketinggian, dan itu juga udah diiringi dengan ramp yang bisa kursi roda lewat itu Mas. Oke. Dan akses dan fasilitas toilet pun juga udah dipenuhi gitu. Ada toilet khusus untuk teman-teman disabilitas gitu. Jadi kalau dibilang perbandingannya jauh sekali sih Mas gitu. Makanya saya mudah-mudahan ke depan Sumatera Barat, Kota Padang bisa juga jadi contoh ini Mas, contoh apa, bisa lebih meningkatkan lah aksesibilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas gitu. Hmm. Oke, sebelum lanjut pertanyaan saya, kayaknya kita cuma ngobrol berdua, Van. Ini ada pertanyaan dari Dokter Riri nih. Berapa banyak penyandang disabilitas yang menerima LPDP? Oh, Ada gini ya. kuotanya nggak? Iya Bu. Kalau sepengetahuan saya Mas, kuota nggak ada sih Mas, karena dari tahun ke tahun jumlah award di LPDP itu terus meningkat Mas. Hmm. Di angkatan saya, di gelombang saya daftar di Februari, waktu itu yang mendaftar sekitar 1.000 orang, Berapa? Maaf, yang Kak, putus. diterima Berapa juga. orang? Ya, waktu di daftar di gelombang pertama, yang daftar waktu itu 16.000 orang. 16.000. Oke. 16.000 yang diterima, kalau saya tidak salah 3.000-an. tiga Total. ribuan. Data pas, iya 3.000-an. Waktu Mhm. itu di tahun ini ya Mas, di tahun sekarang ya Mas, di gelombang pertama. Nah, Oke. kemarin saya baca di gelombang kedua yang mendaftar lebih meningkat lagi, hampir 20 ribuan, Mhm. dan yang diterima sudah mencapai 5.000 lebih Mas. Oke. Nah, Nggak ada nah, datanya jadi nggak ya? kalau untuk Silakan lanjutkan. gimana Kayaknya Mas? jawab. Silakan lanjutkan. Iya, kalau ditanya kota untuk disabilitas sendiri, saya rasa dari gelombang 1 ke gelombang 2 dan tahun 1 ke tahun kedua itu cukup cukup meningkat sih Mas. Dan Mhm. kita juga ada nih tergabung di grup di LPDP, ekosistem teman disabilitas. Di sana kalau saya tidak salah jumlah award itu udah mencapai 150-an lebih Mas. Itu total dari tahun-tahun sebelumnya juga kan ya? Itu kalau saya komunikasi dengan teman-teman di dalam grup, itu belum mengklop 6 tahun 7 tahun ke belakang Mas. Itu mungkin baru 4 5 tahun ke sini sih gitu. Oke. 4 5 tahun terakhir. Hmm. Kalau yang angkatan Arfan ya, yang pas Arfan tes LPDP ini, biasanya kan LPDP apa mengorganisir satu acara gitu, kayak apa LPDP Awardee untuk kumpul bareng misalkan di Jakarta. Saat itu Arfan melihat nggak ada berapa LPDP Awardee yang dari penyandang disabilitas? Oh iya, di LPDP waktu itu punya namanya PK ya Mas, persiapan keberangkatan. Hmm. PK itu berjalan kurang lebih 1 minggu. Di sana kita dikasih semacam pembekalan dengan pemateri-pemateri dengan beberapa topik. Nah, kalau untuk penyandang disabilitas, karena waktu itu PK kita masing-masing dibagi ya Mas, dibagi per kelompok. Jadi kelompok PK saya berjumlah 288, dan saat itu saya satu-satunya yang penyandang disabilitas
di kelompok saya. Oke. Hmm. Jadi Kalau dilebarin, ya gimana silakan Mas? lanjut dulu silakan. Nah, kalau dilebarin lagi di angkatan saya lulus teman-teman disabilitas berapa? Kalau saya tidak salah baca ya Mas, ada sekitar 100 lebih teman-teman disabilitas yang saat itu lulus juga. Cuman situasinya saat itu saya nggak ketemu dengan penyandang disabilitas lain yang satu angkatan PK gitu. Oke, berarti cukup banyak ya kalau misalkan 100. Banyak eh, banyak Oke. banyak Mas. Dan ada juga mungkin yang ke luar negeri, Van, bukan hanya di dalam negeri. Karena kan LPDP juga menyediakan beasiswa untuk ke luar negeri ya. Benar Mas, benar. Kalau tidak salah, saya Benar. tahu ada satu orang, siapa namanya ya, Mas Cahyan Daru, kalau nggak salah dia eh, apa nggak bisa melihat ya, tunarungu. Sekarang lagi beasiswa S3 di Australia. Saya lupa kalau dia dapetin beasiswanya dari LPDP atau dari Australia. Ini ada pertanyaan lagi dari eh, Dokter Riri, fasilitas beasiswa LPDP apa saja, Van? Apa fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas? Di LPDP sendiri secara langsung kita diakomodir segala kebutuhannya Mas, terkait tiket keberangkatan ke kota studi, eh, biaya bulanan dari LPDP juga juga dikasih, ada yang namanya uang buku juga, ada yang namanya asuransi kesehatan juga Mas. Kalau di Indonesia kita kan pakai BPJS. Hmm. Terus khusus di penyandang disabilitas kita juga difasilitasi berupa ini biaya bulanan bagi pendamping Mas. Dalam hal ini saya kan bawa ibu ke sini sebagai pendamping Hmm. dan itu harus mengkonfirmasi dulu ke pihak LPDP kalau saya ada pendamping dengan orang tua gitu. Hmm. Oh, jadi ada istilahnya tambahan support secara finansial dari LPDP untuk pendampingnya. Oke, I see. Benar. Bagus Mm, sekali. benar. Untuk sekarang ada aturan baru ya Mas. Mungkin sekarang kita lagi banyak bahas juga di grup bahwasanya LPDP juga bakalan mengasih reimburse sih kalau seandainya penyandang disabilitas membutuhkan alat bantu. Misal disabilitas daksa untuk ke kampus dan membutuhkan kursi roda yang layak, LPDP juga bakalan membantu juga dalam bentuk finansial yang gitu Mas. Tapi Hmm. sampai sekarang informasinya masih berupa reimburse dulu Mas, belum dikasih langsung gitu. Kalau reimburse bisa 100%, Van. Benar, benar. Reimburse 100% Mas. Ini ada pertanyaan lagi. Mbak Meza mau langsung ngomong aja atau mau saya bacakan? Kalau ngomong kayaknya lebih seru nih, Mbak Meza. Atau saya bacakan aja ya. Ini, salam kenal Kakak Arfan. Perkenalkan nama saya Meza. Untuk mendapatkan LOA dari perguruan tinggi itu, ada tuh, ada apakah ada tesnya juga? Mas Putra nanti dulu ya. Ini dulu yang akan dijawab dari Mbak Meza dulu. Setelah itu ke Mas Putra. Silakan Arfan. Ya, untuk dapat LOA dari kampus dari universitas tentu kita daftar dulu ya Mbak. Kita ngikuti prosesnya biasanya masing-masing kampus itu berbeda-beda juga. Ada beberapa kampus yang nggak ada tes, ada cuma sekedar wawancara dan apa dilihat dari hasil nilai aja. Cuman secara keseluruhan di Indonesia masih sama sih Mbak prosesnya, ada tes dulu gitu. Jadi untuk Ada Arfan yang dimulai dari dari UNAIR itu tes dulu ya. dia tes dulu Mas. Kita daftar, habis itu kita tes TPA di TPA itu biasanya kalau di unit itu digabung aja tuh. Biasanya TPA, bahasa Inggris sama psikotes. Hmm. Baru di tahap akhir baru wawancara. Kalau di beberapa kampus lain saya dengar ada juga membedakan Mas. Tadi TPA satu, bahasa Inggris satu juga, psikotes dibedakan juga gitu. Tapi tetap pada dasarnya tetap melalui tes dulu. Saya bantu nambahin jawaban ya untuk Mbak Meza.
karena saya juga pernah mendapatkan beasiswa. Jadi biasanya kalau untuk di luar negeri, karena saya mendapatkannya alhamdulillah di luar negeri, jadi biasanya si calon mahasiswa itu mendaftar dulu ya. Kalau misalkan by research, komunikasi dulu dengan si profesor yang ada di sana. Kita nanti mau penelitian di laboratorium mana misalkan, atau topik apa. Setelah kita cari, kita berkomunikasi, kemudian meminta ke si profesor tersebut untuk memfasilitasi kita mendapatkan LOA dari universitas tersebut. Nah, nanti hal inilah yang bisa LOA ini yang bisa digunakan untuk tambahan persyaratan bahwa kita sudah mendapatkan LOA dari universitas tersebut. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silakan. Sekarang saya ke Mas Putra dulu. Silakan, Bapak Putra, langsung aja deh ya, Ya, pakai mic. siap. Makasih Mas Boya. Ini kawan satu angkatan. Cuma dulu jarang ngobrol ya. Soalnya Mas Boya ini aliran Beda, pinter, kalau saya aliran kurang jelas dulu. bohong, beda kelas aja, beda kelas kita. Silakan. Beda kelas. Siap. Mas Arfan ini keren banget sih menurut saya, terutama mentalnya ya. Saya nggak kebayang di posisi Mas Arfan, tapi pendorongnya apa sih, Mas? Maksudnya buat terus bergerak sama ini, Mas? Kalau boleh ini, Mas? Apa emang dasarnya memang udah ada planning ini sebelumnya, misalnya dari masa sekolah atau gimana gitu? Soal itu aja yang pertama, Mas. Nanti mau nanya lagi yang lainnya, boleh? Itu dulu, Mas. Maaf. Terima kasih. Ya, kalau mencapai di titik ini saya nggak kebayang ya Pak. Saya panggil Bapak aja. Bisa lanjut kuliah di S2 ataupun dapat beasiswa, saya sebenarnya nggak pernah bayang seperti ini. Cuman kenapa saya masih bisa berkira kita bangkit lagi gitu. Mungkin yang pertama, salah satunya mungkin faktor keluarga saya ya Pak. Yang dalam hal ini ibu saya yang selalu, kalau bagi saya apa ya, itu obat paling mujarab yang saya punya, eh, dibanding dengan lain-lainnya gitu Pak. Jadi motivasi saya ataupun kemauan ataupun mental saya itu lebih banyak berkat bantuan dan dorong dari ibu saya sendiri sih Pak. Termasuk saya nggak pikir bagaimana mungkin saya yang dari sebelumnya sehat-sehat aja, beraktivitas, dan berolahraga juga rutin, terus tiba-tiba satu titik saya dirumahkan ya Pak, dan tanda kutip itu saya nggak pernah kebayang. Namun dengan berjalannya waktu, alhamdulillah saya bisa melewati ujian tadi, cobaan tadi dengan cukup lancar. Kalau saya bilang itu mungkin karena doa dan dorong dari ibu saya sih Pak. Tapi Kurang mungkin lebih seperti itu. Arfan juga bukan hanya dari dorongan dari ibu tuh, tapi Arfan secara pribadi mungkin punya goal ke depannya mau jadi apa juga gitu. Jadi inginnya saya harus kuliah nih sampai S2. Ada nggak punya goal tertentu? Jadi nih Mas, sampai saya menyelesaikan S1, saya belum punya bayangan besar atau punya gambaran ke depannya seperti apa. Masih belum ada gitu. Oke. Jadi masa di mana saya sibuk cari pekerjaan, setelah selesai wisuda, saya dikerja sana sini, juga persiapkan beasiswa, terus juga mulai intens komunikasi dengan teman-teman disabilitas. Tapi saya cuma mempunyai bayangan seperti ini, Mas, mempunyai mungkin bisa dibilang cita-cita ya. Bagaimana ke depannya dengan segala keterbatasan saya, dengan segala apa kekurangan yang saya punya ini, saya masih bisa bermanfaat bagi orang-orang banyak gitu. Minimal bagi lingkungan saya dulu. Oke, sip. Gimana Mas Itu sih, Mas. Putra? Jawab. Ya, Masya Allah ya, luar biasa mentalnya. Jadi justru ketika ada tanda kutip hal yang terjadi yang tidak sesuai harapan, itu malah membangun cita-cita baru ya, kayak gitu ya. Jadi Benar. bukannya patah ya, walaupun mungkin sempat patah kali ya, tapi bangkit lagi gitu ya. Luar biasa. Saya sendiri sekarang bareng dua anak saya nih, ya mudah-mudahan ngelihat nyimak ini ikutan terinspirasi. Masih SMP, tapi ya saya berharap mereka sendiri terus belajar gitu ya, dan bisa berkembang, dan ya nggak gampang patah lah, mentalnya kuat gitu kayak Mas Arfan. Ya makasih Mas Arfan. Ada pertanyaan kedua nggak, Mas Putra? Oh ada. Nah ini Ya. buat saya pribadi nih. Kalau saya itu sebetulnya dulu, sebetulnya kalau ngelihat
Mas Boya nih, ya kita tahu lah, kita udah bisa prediksi lah masa depannya pasti ini pokoknya. Sedangkan kalau saya justru waktu sekolah saya kurang maksimal lah beberapa hal gitu, dan alhamdulillah ada kesempatan buat ngejar ketinggalan gitu. Sampai satu titik saya sekarang punya cita-cita dari dulu, saya pengen ngerasain sekolah di luar negeri kayak gimana gitu ya. Eh, tapi ya tadi juga saya agak terhibur juga waktu Mas Arfan bilang bahasa Inggrisnya nggak terlalu itu ya. Jadi saya sendiri sampai sekarang masih belajar dari Duolingo lah tiap hari. Coba belajar semampu mungkin, karena cita-cita itu saya pikir nggak mau saya patahin ya. Apalagi kalau dapat kisah-kisah inspirasi kayak gini. Nah, kalau beasiswa LPDP, anggap aja saya pengen ngejar di luar itu, eh, alhamdulillah saya juga udah dapat S2 saya. Berarti kan jenjang berikutnya dokter ya. Cuma saya sendiri nggak ngerasa diri saya tipe yang akademis ya. Maksudnya secara intelektual dan ini saya kayaknya minder sama Mas Boyan nih. Cuma maksudnya mungkin nggak sih orang yang secara akademis apa ya? Tapi saya ada beberapa hal yang secara praktek kerja itu ada sesuatu inovasi lah, terutama kaitan bidang saya, periklanan luar ruang gitu. Apakah buat ke LPDP itu hal-hal itu menjadi ini ya, menjadi bahan pertimbangan, atau apa tuh yang dinilai itu? Maaf nih. Untuk jenjang terutama S2 dan S3 tuh. Eh, Makasih, itu aja. saya jawab dulu pertama ya. Biasanya Mas Putra, untuk beasiswa itu, apalagi kalau misalkan beasiswanya disupport oleh pemerintah atau organisasi-organisasi tertentu, biasanya salah satu persyaratannya bukan hanya dari akademis, tapi juga dari, sayangnya, usia juga sangat menentukan gitu. Jadi kalau LPDP kalau tidak salah untuk S3 itu maksimal 40 tahun. Jadi kalau ini jadi kayaknya tidak bisa, tapi sepertinya mungkin ada organisasi lain atau institusi lain yang bisa memfasilitasi memberikan beasiswa untuk S3. Tapi kan sekarang Ada kan ya? Mas Putra ini kan punya usaha sendiri. Harusnya mungkin bisa memberikan beasiswa ke teman-teman lain yang membutuhkan selain Iya. belajar sendiri gitu. Kalau saya jujur ada cita-cita juga pengen target ininya pengen punya cabang, kebayangnya punya cabang di luar gitu ya, terus sambil kuliah di sana gitu ya. Saya sendiri belum ngitung biayanya berapa dan lain gitu. Sambil saya juga berharap anak saya juga ngambil jalur orang pintar ini buat masa depannya gitu ya. Ya sambil terus coba collect info sih. Cuma memang saya lihat, saya yakin umumnya pelajar gitu ya, atau anak-anak muda pun nggak ngelihat ini ya. Maksudnya soal beasiswa ini masih perlu disosialisasikan kali ya, supaya dijadikan goal atau mimpi mereka ke depan gitu, sehingga mereka termotivasi buat ngisi waktunya lebih optimal tuh Betul gitu. sekali, setuju. Kita boleh nanti lah ngobrol-ngobrol di belakang, Bapak Siap, siap, Putra. siap. Ini juga saya perlu korek-korek. Cuma emang mental itu nomor satu ya. Kalau kalau ngelihat Mas Arfan ya. Kalau saya mentalnya mungkin sebagai yang udah berumur nggak apa ya, nggak berhenti memadamkan cita-cita kali ya. Tapi kalau Gitu. saya lihat mentalnya Bapak Putra ini hebat sekali sampai punya usaha yang cabangnya sudah cukup banyak dan usahanya cukup gede sebetulnya, Van. Mungkin bisa diajak sebagai sponsor Van, nanti, Van. Mudah-mudahan, mudah-mudahan. Insya Allah masih Iya, ikhtiar, masih iya. ikhtiar. Siap, siap, siap. Ada lagi? Makasih banyak, itu aja sih, Ah, Mas Arfan. Keren, terus semangat, menginspirasi, Iya, menginspirasi. iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, oke, terima kasih, Put ya, ya. Pak. Dulu nanti kita bisa Nuhun, nuhun. ngobrol lagi, Siap. Bun. Assalamualaikum. Silakan jika ada orang lain lagi yang ingin bertanya. Arfan tadi, tapi benar gak jawaban saya terkait LPDP? Berarti ada batasan usia kan ya, soalnya. Iya, iya, benar, Mas. Kalau apa? Kalau LPDP untuk maksimal S2 itu batas usianya itu 35 tahun. Itu untuk magister ya, Mas. Master S2. Kalau untuk doktoral, kalau saya nggak salah 42 tahun, Mas. Bukan 40 tahun, 42 42. sekarang. Oke, I see. 42 ya. Betul, betul. Mbak Riri ada pertanyaan lagi, silakan. Mungkin pakai mikrofon kali ya, Mbak Riri, silakan.
Mungkin selain pertanyaan nih, Mbak Riri kan dokter yang merawat Arfan gitu. Mungkin bisa melihat juga bagaimana tadinya Arfan yang kondisinya seperti itu, kemudian bisa bangkit sehingga dia mempunyai motivasi kembali untuk melanjutkan kuliah. Silakan, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak suaranya? Kedengeran, jelas. Ya, oke. Ya, waktu itu ketemu Arfan itu tahun berapa Pan? Lupa. 17, 18 ya? 18 katanya. Di 18 ya? 2018, Bu. 18 ya. ya. Mm-mm. Nah, waktu itu tuh Arfan itu masih belum move on ya, Pan? Masih yang sedih gitu. Masih yang belum terima kondisinya gitu. Eh, saya sih ngelihatnya eh, Arfan itu banyak berubah itu setelah mulai ada perubahan kondisi fisik ya, Pan. Waktu itu kan memang, boleh sampaikan di sini nggak, Pan? Boleh ya? Boleh kah? Arfan di mute. Ya, boleh, Bu. Silakan, Bu. Oh ya, soalnya kan ini rahasia 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 pasien ya, dikena tuntut lagi. Jadi waktu itu memang saya prediksikan bahwa Arfan kemampuan mobilisasinya itu dengan alat bantu, kemudian untuk ambulasinya bisa dengan walker di sekitar rumah dan di luar rumah itu dengan kursi roda gitu. Targetnya dulu begitu melihat kondisi Arfan. Dan waktu itu Arfan itu gendut, gendut ya Van, waktu itu ya gendut. Dan saya bilang ini Arfan kalau seandainya kita mau eh, latihan lagi, Arfan harus bikin otot lagi karena Arfan akan jalan dengan otot tangan gitu. Nah, terus eh kita nggak langsung itu ya, Pan, nggak langsung bisa sepakat ya untuk mencapai goal waktu itu butuh berkali-kali. Mungkin cara Allah juga gitu ya dengan ada masalah di sini, masalah di situ, transportasi kan Arfa tinggalnya jauh nggak di Padang. Jadi akhirnya berulang-ulang dan yang saya lihat ketika Arfan itu sudah mulai bisa bangkit dari transfer dari duduk ke berdiri dan mulai bisa jalan pakai pakai bilateral bilateral di bar dan ini di walker. Nah, di situ kelihatan tuh semangatnya tuh mulai mulai bangkit ya Van ya. Kelihatan itu ya. Dan Arfan ini tuh memang hobinya belajar kayaknya Mas Boya. Jadi waktu itu dia pernah WA bilang bahwa Arfan mau bikin pustaka buat anak-anak gitu ya dan Iya. mengumpulkan buku-buku bekas buat anak-anak yang ada di kampung gitu. Kebetulan saya dan Arfan itu Iya. kadarullahnya itu sekampung, sekampung dan tahunya itu justru terakhir-terakhir ini ternyata mama kita itu temenan. Tahunya baru terakhir-terakhir ini. Waktu itu kita nggak tahu, saya cuma kasih tahu Arfan bahwa saya kampungnya juga di tempat yang Arfan tinggal, tapi karena saya tidak pernah tinggal di situ, jadi saya nggak terlalu tahu dengan orang-orang di sana. Nah, jadi akhirnya waktu itu Arfan bilang di kampung kondisinya sedikit tentang pendidikan ini susah. Nah, akhirnya Arfan tuh bikin bikin pustaka gitu ya, Pan. Nah, jadi kayaknya itu yang bikin kita jadi punya punya kayak tema untuk diskusi. Nah, akhirnya saya melihat Arfani sebenarnya dia punya kemauan kuat dan dia tuh nggak mau menyerah gitu, Mas Boya. Jadi awalnya saya bilang Arfan itu kemungkinan bisa ambulasi kan pakai walker, tapi saya pengen pakai bilateral karacis gitu. Dan kita mungkin susah Van, keseimbangannya kurang, tapi dia mau coba, dicobain gitu, hampir hampir jatuh. Terus dia coba pakai Kanadian yang tongkat tongkat yakin gitu ya. Coba ternyata juga nggak bisa. Nah setelah coba-coba nggak bisa, baru tuh terima kalau mau pakai walker. Dan hebatnya adalah Arfan tuh dibilang bahwa Arfan hanya bisa sampai di rumah. Ternyata tuh sekarang dia bisa jalan pakai walker 3 kilo ya Van, Iya, Bu. hampir 3 kiloan. Nah, tekan jadi dia hebat banget gitu. Dia tuh beyond ya, di atas dari prediksi. Nah, jadi memang kalau saya sih ngelihat karena semangatnya Arfan seperti itu dan Arfan itu tuh cerita, Arfan sudah mulai kumpul-kumpul lagi sama kawan-kawannya. Nah, saya bilang kalau begitu sudah boleh saya kumpul, kenapa nggak mulai kuliah lagi aja gitu. Sayang kuliahnya karena kan pintar kelihatan Arfan itu pintar. Sayang kalau nggak kuliah ya minimal itu untuk cari pekerjaan aja dulu gitu karena tamat SMA dengan tamat S1 itu pasti akan berbeda peluang kerjanya. Awalnya cuma segitu ya Pan, apa namanya goalnya gitu ya Pan. Ternyata Iya, Bu. setelah itu Arfan, nah setelah itu ngumpul-ngumpul tadi Arfan cerita Arfan ngumpul-ngumpul
dengan yang lain-lain, makin banyak wawasannya makin luas. Nah, sekarang dia mimpinya nggak terbendung nih kayaknya nih. Mungkin itu tambahannya Mas Mulya nih. Maaf, maaf, pengen nanya. Terus kalau udah sampai level kayak gini yang nggak terbayangkan sebelumnya, Mas Arfan, ke depannya apa tadi, Iya, Mas? iya, Mas Mas. khawatir kelewat rencana ke depan? Ini belum Terusin belum S3 belum belum, terus? belum ditanyain terus terang saya juga ada Oh, pertanyaan. belum. Saya Rencana pikir 5 tahun kelewat. dan 10 tahun ke depan apa, Van? Ini selalu Pengen tahu saya, pengen tahu. silakan. Karena ini jadi kayak create cita-cita atau buat satu lembaran ini ya, tapi ya luar biasa sih menurut saya. Nah, silakan, Van. Ya, kalau apa, kalau cita-cita atau harapannya ke depan ya Mas. Kalau dalam waktu dekat ini saya mungkin lebih ini dulu sih Mas, lebih apa, mandiri, dalam arti benar-benar mandiri dulu gitu. Sampai sekarang ini kan masih butuhkan tanda kutip pendamping lah untuk beraktivitas. Termasuk di kuliah ini saya masih membutuhkan ibu di kosan gitu. Kalau kedepannya ya harus bagaimanapun saya kan nggak mungkin selalu bergantungan dengan orang lain, termasuk sama ibu juga, termasuk keluarga juga gitu. Mungkin saya mungkin lebih mentalnya harus lebih ditambah lagi gitu Mas, lebih dikuatin lagi supaya saya benar-benar bisa mandiri secara kesehariannya mandiri, dan yang paling terpenting mungkin mandiri secara finansial Mas, karena kita kan kedepannya nggak mungkin bergantung, apalagi terlebih urusan finansial ke berbagai pihak termasuk keluarga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk harapan dan keinginan saya ke depan, sebenarnya saya punya baik, belum terlalu fix ya, masih sebatas kalau bisa dibilang imajinasi liar saya aja. Bagaimana ke depannya di Padang kita bukan lagi memiliki komunitas, tapi lebih disabilitas center sih Mas. Bagaimana kita punya wadah khusus nih disabilitas center yang di dalamnya itu terdapat kolaborasi intens, entah itu dari kalangan dokter seperti macam dokter ini, dari kalangan dokter Amedi, atau psikolog dan juga akademisi, yang nantinya kalau saya membayangkan itu bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa berdaya ke depannya, entah itu mempunyai skill di bidang tertentu, apakah itu bisa melanjutkan pendidikan yang mungkin saja lebih dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi saya membayangkan eh, bagaimana saya bisa berkontribusi dan membangun suatu wadah yang kalau dipikir saya masih bisa dibilang itu disabilitas disabilitas center sih Mas. Mungkin baru sebatas itu sih Mas. Detail-detailnya belum sampai ke sana sih. Nah, itu berangkat dari pengalaman saya sendiri sih Mas gitu. Oke, mungkin nanti seiring dengan kuliah juga kan menambah ilmu ya, jadi bisa tahu detail-detailnya dari ilmu yang didapatkan selama proses ini. Mudah-mudahan tercapai, dan saya sarankan nanti kalau misalkan punya disabilitas center, jangan berhenti sampai di situ. Jadi nanti harus misalkan saya kan pernah apa sih membuat apa ya policy brief, jadi dokumen-dokumen yang terkait kebijakan tapi lebih pada level internasional. Mudah-mudahan nanti disabilitas center yang akan Arfan buat ini bisa juga menelurkan apa kebijakan-kebijakan yang berdasarkan evidence base, karena tadi kan akan merekrut akademisi juga. Nah, nanti hal tersebut bisa disampaikan ke pemerintahan, minimal ke pemerintahan di Sumatera Barat atau Padang dulu. Setelah itu mudah-mudahan bisa disampaikan ke level nasional, yaitu level presiden atau menteri sosial. Karena saya lihat link dari bawah sampai ke atas itu di Indonesia masih kurang juga. Kalau saya lihat, saya pernah beberapa kali datang ke Kementerian Kesehatan di Jakarta, tapi selalu mental gitu idenya. Jadi saya lihat kalau misalkan kita dari top down arahnya itu akan lebih sulit. Jadi kita bisa mulai harusnya dari bottom up, dari yang level bawah dulu aja, yang seperti Arfan tadi bilang, goalnya ingin mendirikan disabilitas center. Mudah-mudahan sukses, Arfan. Iya, ada lagi pertanyaan dari yang lain, silahkan. Mbak Riri mungkin mau menambahkan lagi. Mau nanya, Pan. Ya. Tadi belum pernah ditanyakan ke Ibu, Arfan. Cara untuk move on itu gimana, Pan? Ini karena banyak pasien justru apa ya, setelah diberikan prognosis
ya prognosis ya kebanyakan tuh nganggap kita itu jadi kayak orang jahat ya. Kan eh apa namanya, mungkin dari sisi Arfannya gitu ya, itu kan pasti tidak mudah ya ketika kita bertemu lalu diberikan prognosis seperti itu gitu kan Pan. Caranya untuk bisa menerima Pan, untuk move on, menerima dan move on Pan. Kan Arfan kan tidak ada ketemu dengan psikolog gitu-gitu ya. Apa yang akan lakukan Pan? Dan ini belum pernah nanya soalnya. Ya, seperti yang Ibu bilang tadi kan di awal perjumpaan Pak sama Ibu di 2018 ya, Februari 2018, Ibu melihat Pak tuh kayak orang sedih, apa belum menerima lah, belum move on gitu. Emang selama 3 tahun itu Arfan secara tidak langsung eh, menganggap apa menganggap kejadian yang Arfan alami ini lebih memandang dari sisi apa ya, mempertanyakan lebih dari sisi emosionalnya aja gitu. Jadi semacam Arfan tanya ke teman, kenapa ya saya bisa seperti ini? Atau tanya sama kakak, kenapa ya saya bisa seperti ini? Nah dari situ kan Arfan nggak pernah sama sekali mendapatkan jawaban-jawaban yang memuaskan Bu gitu. Misal teman gini, mungkin bisa jadi kamu banyak salah, banyak melakukan hal-hal seperti ini gitu Bu. Nah coba tanya sama orang tua, belum juga merasa puas dengan jawaban-jawaban seperti itu gitu. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu di suatu momen tadi itu apa bersama ibu ya, ibu cuma berdua di ibu, itu kan di kampus cuma tinggal berdua sama ibu. Kita ngobrol dan bahas berbagai macam hal semacam diskusi dan sampailah nyerempet ke situasi apa gitu. Kenapa harus masih beraktivitas cuma sebagai warga aja, nggak bisa bebas seperti sebelum-sebelumnya ada teman-teman lain gitu. Setelah Arfan ngobrol sama ibu dan mengkait-kaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Arfan munculkan tadi dari sisi emosionalnya, akhirnya Arfan coba tanya ke dia, Arfan, kenapa eh, Tuhan ngasih ini, ngasih coba ini, ngasih ujian ini kepada saya gitu. Gak tahu dari mana ya Bu. Arfan jawab, oh apa? Kalau Arfan mikirnya itu kayak ini muncul aja gitu Bu. Jawabannya gini, kenapa tidak gitu? Karena nyambung dengan apa yang dibilang sama ibu, kita udah sempat semacam kontrak sama Tuhan gitu sebelum kita dilahirkan ke dunia. Arwan di tahun 2000 sekian kamu gini-gini, kata Tuhan tahun 2000 sekian kamu gini-gini, kalau kamu setuju ya sudah, baru itu dikasih. Karena ibu bilang seperti itu Bu. Jadi saat Arwan bertanya ke orang lain nggak dapat jawaban, mereka dengan interpretasi mereka masing-masing. Saat Arwan coba tanya ke diri dan juga menyambungkan dengan beberapa kali ngobrol dengan ibu, akhirnya Arwan cuma dapat jawaban seperti itu dan bisa menerimanya. Kenapa saya bisa seperti ini? Kenapa saya dikasih ujian di sama Tuhan? Kenapa tidak? Karena yang mempunyai saya sebetulnya itu kan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Arfan menganggapnya disitulah apa titik yang membawa Arfan udah bodo amat lah dengan kondisi seperti sekarang. Bagaimanapun hari-hari besok Arfan yang lagi seperti kemarin harus, kalau orang bisa jalan menempuh satu ke tempat dari titik A ke titik satu bisa 1 jam, Arfan harus sampai juga walaupun itu dengan durasi 5 jam atau 10 jam. Yang penting orang sampai, kita juga harus sampai. Itu aja sih Bu. Masya Allah, ini jawabannya keren sekali. Ini juga belum saya dengar Van sebelumnya. Ini juga sebetulnya jawaban yang ingin saya ketahui lebih lanjut. Nah, Alhamdulillah Mbak Riri bisa bertanya terkait hal ini. Makasih loh, saya juga terus terang cukup termotivasi dengan jawaban ini. Gimana Mbak Riri? Iya, hebat banget. Karena terus terang kan ya, saya sih pengalaman juga banyak pasien eh, yang setelah mendengarkan kan breaking the bad newsnya nggak ada yang langsung langsung hari itu, ada yang tidak juga ya. Tapi banyak pasien yang setelah itu tuh tidak lagi datang untuk melanjutkan program rehabnya gitu. Banyak yang akhirnya berhenti. Banyak banget Pan, dan Afan termasuk yang berhasil ya.
Masuk yang berhasil, luar biasa. Terus Arfan nggak ada rencana tentang tadi rencana masa depan, Pan? Tidak ada rencana untuk menjadi apa nih, apa namanya, caleg apa gitu, untuk merubah kebijakan-kebijakan ini gitu. Menteri Sosial. Menteri Sosial ya, jadi Bupati Solo gitu. Mungkin mudah-mudahan kalau nanti mati, mungkin persiapkan diri dulu ya Bu. Belajar dulu gitu, mematangkan diri dulu gitu. Karena sekarang kan yang kalau dilihat dari sisi apa seperti yang bilang tadi caleg, kan kita belum pernah dengar Ibu ada caleg disabilitas yang ya goal atau duduk di Senayan gitu kan Bu, ya. Dan itu salah satu bentuk kebijakan yang ada sekarang masih belum tanda kutip mengayomi disabilitas gitu, Bu. Atau Mungkin itu mungkin jadi anggota yang harus komisioner gimana Mas? nasional disabilitas. Jadi anggota komisioner nasional disabilitas, Arfan, ke depannya. Mudah-mudahan kalau dari kesempatan mudah-mudahan Mas. Mudah-mudahan. Good. Ya belajar ke Mas Boya tuh. Saya kan enggak, Mbak Riri. Ya, ada lagi yang lain, Mbak Riri? Ada pertanyaan lanjutan? Udah cukup Mas, makasih. Yang lain ada pertanyaan lanjutan? Atau tidak? Atau mungkin ada, Arfan ada tambahan hal lain yang ingin diutarakan? Terserah itu terkait beasiswa LPDP itu sendiri, atau mungkin motivasi-motivasi Arfan yang disampaikan ke yang lain. Silakan, Pak. Bisa sedikit atau kita melakukan beasiswa melalui studi ya Mas, seperti yang Mas bilang tadi. Bahwasanya yang penting dulu itu kemauan, yang penting dulu itu apa, kita mau nggak benar-benar berkeinginan nggak lanjut studi lagi gitu kalau dalam konteks bicara pendidikan. Karena fasilitas-fasilitas yang kita harapkan sebenarnya udah ada, tinggal bagaimana kita maksimalkan aja seperti kasusnya Bapak Putra tadi. Kalaupun tidak bisa diakomodir sama LPDP, mungkin beberapa beasiswa dari luar negeri masih bisa ya Mas. Karena sepengetahuan saya ada beberapa beasiswa yang nggak mempermasalahkan umur tadi gitu. Nah, untuk apa? Mungkin motivasi atau apa? Saya mungkin nggak bisa bilang terlalu banyak. Kalau bisa boleh saya bilang, hidup ini sebenarnya yang nentuin eh, bukan takdir kita atau kita mencoba melawan takdir, bukan, tapi bagaimana kita berdamai dengan takdir itu dan mengambil sisi-sisi baik hal positif dari takdir itu dan mencoba bagaimana supaya kita apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bisa sejalan dengan takdir itu. Kita bukan kita harus mencoba untuk apa mendobrak takdir yang seperti dikasih ujian ini, bukan seperti itu. Jadi saya beberapa tahun terakhir saya lebih apa lebih seperti itu sih Mam. Nggak ya lebih banyak berdamai lah dengan keadaan sekarang. Oke. Ini terus terang super nih, apa kalimat-kalimat terakhir yang Arfan utarakan. Jadi ini karena udah hampir 1,5 jam juga ya, kayaknya kita harus tutup karena mungkin masing-masing kita ada kegiatan yang lain, mungkin Arfan juga. Dan saya kira saya nggak usah memberikan kata-kata kesimpulan karena Alvan udah menyimpulkan dengan baik. Tapi untuk yang beasiswa LPDP sendiri, yang teman-teman yang hadir di sini, silahkan mungkin akan lebih baik langsung ngecek juga di website LPDP itu sendiri. Bisa di Google LPDP, beasiswa LPDP nanti akan keluar dan bisa diperhatikan dan dipelajari apa saja persyaratannya. Jadi semuanya terima kasih banyak untuk udah hadir di sini, terutama untuk Arfan yang bersedia share semua hal dari mulai motivasinya sampai dengan bisa bangkit kembali dan akhirnya bisa kuliah dengan beasiswa di Unair. Dan juga terima kasih ke Mbak Riri dengan supportnya untuk Arfan sehingga menjadi salah satu figur yang mungkin bisa jadi satu figur yang menyebabkan Arfan bisa sampai tahap ini. Dan kemudian Mas Putra, makasih juga untuk pertanyaan-pertanyaannya, itu sangat
mengintrik saya juga untuk bisa lebih baik lagi karena ternyata masih semangat sekali untuk belajar ya. Mudah-mudahan dapat beasiswanya Mas Putra. Dan untuk yang lain juga Amin. udah hadir dan bertanya, terima kasih banyak. Sekarang saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.